Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Roma 5 ayat 6. Saudara-saudara, menurut kita siapakah yang diselamatkan Allah? Kita beranggapan yang diselamatkan Allah adalah orang-orang yang baik dan sehat, orang-orang yang kuat dan orang-orang yang setia, bukan pengkhianat yang menikam dari belakang seperti Yudas Iskariot. Tetapi ternyata Paulus mengabaikan daftar seperti itu. Paulus mempunyai kriteria yang agak berbeda dengan yang kita bayangkan. Siapakah yang diselamatkan Allah? Menurut Paulus, yang diselamatkan Allah adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang rapuh, orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang cacat, orang-orang yang penuh aib, orang-orang yang durhaka, pengkhianat, yang dibenci dan tidak dianggap, mereka yang dilihat dengan sebelah mata. Atau di tempat yang lain, Yesus mengatakan, dokter datang bukan untuk orang yang sehat, tetapi untuk orang yang sakit dan yang lemah. Bahkan kata teks hari ini, Ia datang menyelamatkan kita ketika kita masih berseteru dengan Allah. Seperti yang didemonstrasikan Yesus dengan jelas di atas kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Disitulah letaknya keluar biasaan Yesus Tuhan kita. Disitulah letaknya keunikan iman Kristen. Dan disitulah kita menemukan kekuatan, pengharapan, penghiburan, dan masa depan. Nilai-nilai seperti ini sulit sekali ditemukan di tempat lain. Manusia yang aib dan nista, yang lemah dan rapuh, yang jauh dari Tuhan, tidak ada pengharapan, tidak ada masa depan, menemukan kekuatan dan jalan keluar. Ketika kita adalah setru Allah, Allah tidak menyerang dan menghancurkan kita, tetapi Allah mengulurkan tangan, berdamai dan menyelamatkan kita. Ketika kita datang kepada Yesus memohon pengampunan dan keselamatan, itu berarti kita mengaku bahwa kita rapuh, kita lemah, kita penuh dosa, sehingga tidak mungkin bisa menyelamatkan diri sendiri. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan dan merasa diri baik, sempurna, maka kita tidak menyediakan tempat buat anugerah Tuhan yang menyelamatkan. Pasti saudara ingat orang Farisi yang berdoa, "Ya Allah, aku bersyukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini." Orang Farisi itu merasa diri terlalu sempurna sehingga ia pantas mendapatkan surga. Banyak orang seperti itu, merasa diri baik dan sempurna, membandingkan dirinya dengan orang-orang yang lain. Oleh sebab itu, mereka pantas untuk masuk surga. Mereka tidak membutuhkan Yesus karena mereka mampu menyelamatkan diri sendiri. Tetapi orang-orang seperti ini tanpa sadar adalah orang-orang yang pergi ke salib dan mengejek Yesus. "Silahkan pulang ke surga, hai pahlawan kesiangan. Aku tidak membutuhkan pertolonganmu sebab aku bisa menyelamatkan diriku sendiri karena aku sangat baik." Inilah orang-orang yang tidak tahu diri. Sebenarnya ia buta dan tidak melihat apa-apa, tetapi ia merasa bahwa ia melihat segala sesuatu. Ia telanjang, tidak berbusana, tetapi merasa diri sedang berbusana lengkap. Rapuh, lemah, tidak berdaya, tetapi merasa diri gagah perkasa.
Ia merasa ia adalah sahabat Allah, tetapi sebenarnya ia adalah setru Allah. Ia berpikir akan tiba dengan selamat di sorga, tetapi ternyata mendarat di neraka. Berbeda dengan doa pemungut cukai. Lukas 18 ayat 13 menceritakan, pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak mau menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini." Orang yang merasa dirinya sama sekali tidak berdaya, rapuh, tidak ada jalan keluar untuk selamat. Tidak ada sedikit pun kemampuan untuk menyelamatkan diri. Terhempas ke sana kemari tanpa arah, tanpa tujuan. Seperti perahu tanpa dayung. 100% menggantungkan diri hanya kepada rahmat dan kasih sayang Allah. Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Orang-orang seperti inilah yang mendapatkan perhatian dan kasih sayang Allah. Mereka mendapatkan lebih dari apa yang mereka harapkan. Mereka merasa diri tidak berdaya, tetapi Allah berdamai dengan mereka, bahkan diperdamaikan. Tetapi Allah juga menyelamatkan mereka. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kasih Tuhan itu datang ketika kita tidak layak dan tidak pantas untuk mendapatkan kasih sayang itu. Seperti pemungut cukai itu, kadang-kadang kita merasa hilang, terlalu kotor untuk dibersihkan, terlalu jauh, menyimpang, sehingga tidak ada lagi jalan pulang. Mana mungkin Tuhan mau mengasihi dan menolong kita? Jawabannya ialah justru karena kita berdosa, justru karena kita tidak layak, justru karena kita tidak pantas, Tuhan datang ke dalam dunia ini. Justru kita jauh dari Tuhan, maka Tuhan datang memperdamaikan kita dan menyelamatkan kita. Kasih Tuhan jauh melampaui apa yang kita harapkan dan bayangkan. Tuhan mengasihi kita sehingga dalam keadaan yang kotor, dalam keadaan yang hina, tidak pantas, Yesus mengorbankan dirinya dan mati di atas kayu salib. Darah suci itu harus tumpah untuk orang-orang yang tidak pantas, orang-orang yang tidak layak mendapatkan perdamaian dan keselamatan. Sekarang tinggal kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diperdamaikan dan diselamatkan oleh Tuhan. Bagaimanakah sikap kita terhadap pengorbanan yang tidak terbayangkan itu? Pengorbanan itu sangat mahal. Seharga darah tanpa noda yang tumpah di Golgota. Mari kita menghargai pengorbanan itu dengan mencintai dan mengasihi Tuhan serta melakukan kehendak-Nya. Jangan pernah menganggap pengorbanan itu sebagai pengorbanan murahan, sehingga kita hidup bertentangan dengan kehendak Tuhan dan menyakiti hatinya. Bukankah yang seperti itu sering terjadi di dalam kehidupan kita? Tidak menghargai kasih dan pengorbanan Tuhan dan hidup menyakitkan hati Tuhan. Menginjak-injak nilai-nilai indah dari Tuhan. Sikap seperti ini adalah sikap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Amin.